Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran walaupun daring di saat pandemi ini. Kembali lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan apa sih peran kita dalam dunia pendidikan di masa pandemi ini. Sini Bapak harap kalian bisa mengikuti dengan serius. Yang pertama, pandemi ini sudah terdampak di setiap bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan, yang biasanya kita bertemu secara langsung dan dapat bertatap muka secara langsung, namun karena ada pandemi ini, kita belajar lewat online atau daring. Namun Bapak harap dengan pembelajaran ini tidak mengurangi pesan dan kesan kita dalam belajar dan tetap semangat. Di pandemi ini, dunia pendidikan menggunakan kebanyakan yaitu daring, seperti yang kita rasakan. Dan banyak kendala dalam dunia pendidikan karena pandemi ini. Pertama, biasanya terkendala oleh alat. Tentu dalam dunia pendidikan daring ini perlu perangkat seperti handphone, laptop, dan sinyal atau koneksi yang baik untuk menunjang kegiatan daring ini. Namun sering sekali dan sering kita jumpai di beberapa tempat itu sangat susah sinyal. Setelah itu, dan maaf tidak semua murid atau siswa keadaan ekonominya itu baik sehingga tidak mampu membeli handphone atau perangkat pendukung daring lainnya. Lalu, apa sih peran kita di dalam dunia pendidikan di masa pandemi ini? Apakah kalian tahu apa sih peran kalian dan peran orang-orang lain untuk menunjang pendidikan agar tetap maksimal dan sesuai tujuan di masa pandemi ini? Nah, di sini Bapak akan membahas satu persatu. Yang pertama, peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring? Melalui dialog interaktif antara guru dan anak, menimbulkan tingkat pemahaman atas materi yang baik. Nah, di sini guru dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam bidang pendidikan secara daring agar siswa mampu memahami materi secara efektif dan efisien. Lalu peran yang kedua adalah peran siswa. Nah, di sini peran kalian, di sini bisa dibaca atau dilihat. Nanti Bapak jelaskan. Nah, siswa dituntut untuk melakukan atau mengikuti daring dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Siswa harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak atau siswa tidak semudah kalau secara tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Di samping itu, fasilitas siswa yang dimiliki dari berbagai benda seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan dan jumlah kuota yang dimiliki. Namun walaupun pesan Bapak, walaupun di masa pandemi ini, kalian harus tetap maksimal dalam belajar dan tetap serius agar materi yang diberikan dapat diterapkan kelak dan sangat bermanfaat. Jangan main-main. Selanjutnya adalah peran orang tua. Nah, di sini orang tua itu sangat berperan. Perannya adalah sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD yang masih memerlukan bantuan orang tua dalam menjelaskan apa yang dipelajari di dalam daring ini dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran
Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan tugas rumah. Namun ini tidak semudah yang dibayangkan karena banyak orang tua yang mengeluh tentang pembelajaran daring ini. Karena anak-anak susah diatur dan hanya bermain game. Namun orang tua banyak cara yang bisa dilakukan dengan memberi apresiasi, motivasi anak setelah belajar daring. Seperti anak-anak SD itu bisa diarahkan dengan memberi video pembelajaran yang menyenangkan. Lalu peran berikutnya adalah peran pemerintah. Pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Di tangan anak-anaklah kedepannya kita bisa meninjau menjadi maju. Peran pemerintah di sini bagaimana dapat memberikan fasilitas seperti handphone atau laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Memberikan kuota kepada anak-anak sekolah dan memberikan dana lebih untuk kebutuhan pokok sehari-hari atas keluarga yang kurang mampu. Nah, di sini pemerintah seharusnya berperan aktif dalam melihat pendidikan seperti yang kita terima yaitu kuota, dan pemerintah harus memfasilitasi keluarga yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah peran mahasiswa. Sebagai mahasiswa harus ikut berperan aktif dalam penyelesaian masalah pendidikan di tengah pandemi ini, seperti memberi edukasi mengenai pandemi. Jadi, mahasiswa bisa meluruskan atau memberi edukasi atau pembelajaran mengenai apa sih virus corona, bagaimana penanganannya, dan ikut membantu kesulitan belajar siswa di sekitar tempat tinggal. Kan banyak anak atau orang tua yang kesulitan membantu anaknya belajar atau tidak paham. Nah, di sini mahasiswa bisa membantu kesulitan belajar siswa di sekitar tempat tinggalnya. Nah, itulah tadi beberapa peran yang dapat kita lakukan dalam pendidikan di masa pandemi ini. Semoga materi ini bermanfaat. Itulah tadi peran-peran yang dapat kita lakukan. Semoga kita dapat mengambil dan bertanggung jawab atas peran kita membantu pemerintah dalam menyelesaikan virus corona ini, terutama di dalam dunia pendidikan, agar pendidikan Indonesia tetap berjalan dan maju sesuai tujuan. Mungkin karena keterbatasan waktu, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, Bapak minta maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.